Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas E angkatan tahun 2020 akan mempresentasikan tugas mata kuliah konsep PKN lanjut dengan isi materi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai nilai. Perkenalkan terlebih dahulu, kelompok kami yang beranggotakan saya Ismi Khairunisa, teman saya Eka Putri Wulandari, dan Farah Anissa Nursafana akan mempresentasikannya. Yang pertama, nilai-nilai dalam pendidikan kewarganegaraan. Pengertian pendidikan nilai dalam pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan merupakan salah satu indikator berkembangnya bangsa ke arah yang lebih baik. Dalam merealisasikan pendidikan, perlu adanya program pembelajaran yang menjalankan pembinaan nilai dan moral. Nah, nilai merupakan suatu keyakinan yang meresap dalam praksara individual pada suatu keyakinan yang tidak pernah dilanggar berdasarkan keyakinan-keyakinan yang mengenai gagasan-gagasan seorang individu mengenai apa yang benar, baik, atau diinginkan. Lalu ada jenis-jenis nilai. Jenis-jenis nilai terbagi menjadi 7. Ada nilai moral, nilai demokratis, nilai Pancasila, nilai kesadaran, nilai nasionalis, nilai toleransi, dan nilai religius. Yang pertama ada nilai moral. Nilai moral merupakan pendidikan yang berusaha mengembangkan komponen integrasi. Gambaran kepribadian yang menunjukkan beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu pribadi yang mengintegrasikan untuk selalu melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Lalu yang kedua ada pribadi yang terintegrasikan memiliki kesadarannya akan jati dirinya dan identitasnya, juga dapat mengenai dan menjelaskan nilai-nilai dan keyakinan yang dapat dipercayai dan menegaskannya secara terbuka, sejauh nilai-nilai itu menjadi kesatuan dengan jati dirinya. Lalu yang ketiga, pribadi yang terintegrasikan senantiasa terbuka dan peka terhadap kebutuhan orang lain, juga tidak memutuskan diri dari orang-orang dan bisa terdapat komunikasi secara rasa empati secara jelas terhadap orang lain. Lalu yang kedua ada nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi dinilai berhasil apabila siswa menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi, misalnya toleransi, berani mengemukakan pendapat, berpikir kritis, dan menghargai perbedaan pendapat siswa lain, terutama di dalam kelas. Lalu yang ketiga ada nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ini mewarnai setiap prosedur penyelesaian konflik yang ada di masyarakat. Secara normatif dapat dinyatakan sebagai berikut, bahwa penyelesaian suatu konflik hendaknya dilandasi oleh nilai-nilai religius, menghargai derajat kemanusiaan, mengedepankan persatuan, mendasarkan pada prosedur demokratis, dan berujung pada terciptanya keadilan, saling menghormati, menghargai, dan kasih sayang. Lalu yang keempat ada nilai-nilai kesadaran. Nilai kesadaran ini menurut H.C. Gelman 1966 dan L. Paul Pisil 1971 ada 3 jenis ketaatan. Ketaatan nilai kesadaran yang pertama yaitu ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Lalu yang kedua, ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak. Lalu yang ketiga ada ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. Lalu yang kelima ada nilai nasionalis. Nasionalisme menurut Yatim Fauzi 2012 pada halaman nomor 1, nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara, atau dalam bahasa Inggris nation, dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Nah, selain itu, bahwa cara paling strategis dalam membangun semangat nasionalisme pemuda atau peserta didik atau generasi penerus bangsa, yaitu melalui pendidikan. Pendidikan yang kritis, kreatif, dan mengabdi untuk kepentingan bangsa dengan menjadi garda terdepan dan menciptakan perdamaian. Yang keenam ada nilai toleransi. Nilai toleransi dan keberagaman dapat dikembangkan dalam pendidikan melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa, kesesuaian antara materi pembelajaran dan strategi yang mendukung nilai toleransi dan keberagaman dapat dilakukan untuk memberikan pemahaman untuk siswa akan pentingnya nilai toleransi ini di dalam kelas. Lalu yang terakhir ada nilai religius. Nilai religius merupakan salah satu nilai pada karakter peserta didik yang menekankan pada karakter seseorang yang berhubungan dengan Tuhan.
atau dengan Sang Pencipta. Karakter religius merupakan karakter yang sangat penting karena dapat mempengaruhi karakter lain. Nilai religius dapat diimplementasikan melalui cara, metode, dan kegiatan termasuk dalam kegiatan pembelajaran PPKN dan menjadi wadah bagi implementasi nilai religius ataupun nilai-nilai lainnya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya menjelaskan tentang contoh-contoh dari berbagai nilai dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu berjudul Nilai dan Moral Pancasila dalam Kerangka Pendidikan Karakter Kebangsaan dan Cinta Tanah Air. Yaitu nilai yang dirumuskan dalam Pancasila tersebut mengandung rumusan sikap seperti percaya dan takwa, saling mencintai, cinta tanah air dan bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Selain itu, juga berupa perilaku seperti tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan pada orang lain dan saling mencintai sesama manusia. Dan yang kedua yaitu implementasi nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu memuat nilai-nilai yang dikembangkan pada pembelajaran PPKN. Pada adanya nilai-nilai demokrasi ini pada PKN dapat menanamkan kepribadian, yaitu saling menghargai, percaya diri, kebebasan berpendapat, dan kerjasama. Dan yang ketiga yaitu berjudul Penumbuhan Nilai Karakter Nasionalis di Indonesia, yaitu membangun semangat nasionalisme pemuda dalam pendidikan, yaitu pendidikan yang kritis, kreatif, dan mengabdi untuk kepentingan bangsa dengan menciptakan perdamaian. Pada dasarnya, nilai nasionalisme ini tidak terlepas dari pembiasaan di mana pada membangun dasar-dasar karakter nasionalisme tidak hanya melalui kurikulum. Dan yang keempat yaitu berjudul Nilai Religius dalam Kegiatan Pembelajaran PPKN, yaitu nilai yang dapat dilakukan dalam kegiatan adanya proses internalisasi dan pembiasaan paling efektif dalam mengimplementasikan nilai religius ini. Dan yang kelima yaitu penanaman nilai toleransi dan keberagaman melalui strategi pembelajaran pada mata pelajaran PPKN di sekolah dasar, yaitu perlu adanya pemahaman nilai toleransi ini memiliki pemahaman, pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada seseorang. Hal ini memiliki kompetensi yang terjadi pada keberagaman masyarakat. Dan yang keenam yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai pendukung pada mata pelajaran PPKN, yaitu menjadikan nilai Pancasila dalam pendukung dan memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Dan yang terakhir ini berjudul Nilai-nilai kesadaran hukum dalam pendidikan kewarganegaraan. Nilai-nilai kesadaran ini membahas tentang berbicara pada materi yang hampir nilai-nilai kesadaran hukum masyarakat, khususnya materi konstitusi, demokrasi, dan HAM yang diawali dari kesadaran hukum masyarakat yang terpelajar itu. Selanjutnya, nilai-nilai kesadaran dalam pendidikan kewarganegaraan. Nilai kesadaran ini membahas tentang berbicara pada materi pokok termasuk penjabarannya, hampir berbicara tentang nilai-nilai kesadaran hukum masyarakat, khususnya materi konstitusi, demokrasi, dan HAM yang diawali dari kesadaran hukum masyarakat yang terpelajar. Materi selanjutnya yaitu pentingnya pendidikan nilai. Pengertian pendidikan nilai itu sendiri yaitu sebuah pengajaran yang terjadi dalam proses pembelajaran yang memiliki tujuan untuk pembentukan diri individu meliputi perasaan, perilaku yang akan membawa kehidupan ke arah yang lebih baik lagi. Pendidikan menganut sistem yang tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 yang berisi tentang usaha terencana dan sadar dalam mewujudkan pendidikan, menciptakan serta mewujudkan proses pembelajaran dengan suasana belajar yang asik agar peserta didik menjadi aktif dan semangat mengembangkan potensi dirinya. Lalu spiritual baik, pribadi yang mencakup akhlak, agama, cerdas, pribadi yang baik, serta keterampilan maupun cara interaksi dengan masyarakat serta bangsa dan negara.
Pendidikan nilai dapat dilihat dari aktualisasi diri yang berhasil. Jika dilihat dari pengimplementasinya, berupa yang pertama, penerimaan kenyataan, yang kedua, jujur dan spontan dalam pemikiran, perasaan, dan perbuatan, yang ketiga, pandangan realisasi yang tertuju, keempat, memiliki kekuatan dalam menghadapi masalah, kelima, menjadi pribadi yang mandiri, keenam, menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Selanjutnya yang ketujuh, menjalin hubungan baik dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Kedelapan, ramah dan saling terbuka menerima serta menghargai orang lain. Kesembilan, perasaan peka dan tajam dengan nilai moral. 10, humor tanpa menyakitkan. Ke-11, mampu menolak pengaruh asing yang mau menguasai diri. 12, kreatif. 13, dapat menemukan identitas. Pendidikan nilai dapat dilihat dari beberapa aktualisasi diri. Hasil pendidikan nilai menjadi modal dasar menyelesaikan krisis di Indonesia, sehingga pendidikan nilai tidak hanya menyediakan sumber daya manusia sebagai sektor ekonomi, tetapi juga membentuk manusia yang mampu mengatasi permasalahan rumit. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.